Oke, kita lanjutkan saja pelan-pelan. Nanti sesampainya sebenarnya masih ada satu materi lagi tentang geoelektrik ya, tapi nanti saya coba buatkan videonya saja biar kalian bisa melihatnya. Nah, ini seperti halnya apa yang sudah disampaikan kemarin. Biasanya salah satu presentasi atau salah satu cara menampilkan data dalam bentuk kualitatif, khususnya adalah data gravity, itu adalah dengan cara mengenhance-nya. Jadi enhancement display by filter bisa berbagai macam, ya, bisa apa namanya diterapkan beberapa hal sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang lebih masuk akal atau lebih mudah untuk melihat. Intinya adalah itu. Intinya adalah kita bisa memisahkan anomali dengan data host dengan lebih baik ya, lebih baik dan lebih nyaman gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh enhancement display by filter ya. Contohnya saja ini adalah A, G terhitung dari gambar anomali yang ada di tengah bawah ini. Kemudian ini berbagai macam display-nya, display yang dilakukan dengan menggunakan proses filter ya. Jadi ini ada upward continuation atau kita angkat ke atas, kemudian ini residualnya, ini seperti biasanya kita dapatkan data pada umumnya ya, data anomali gravity, data yang terhitung, kemudian kita angkat, kemudian kita koreksikan atau kita kurangkan begitu. Sehingga asumsi kita akan mendapatkan data residual yang itu diasumsikan adalah data anomali yang lebih kecil lah, anomali yang ukurannya lebih kecil, lebih dangkal begitu, frekuensinya lebih tinggi, frekuensi spasial. Tapi kita juga bisa mengolah dengan turunan vertikal, dengan total horizontal gradient. Ya, jadi horizontalnya saja yang dijumlahkan ya, rumusnya adalah ini, dg per dx kuadrat ditambah dg per dy kuadrat, kemudian diakarkan. Jadi ini gradient horizontalnya. Jadi ini sebenarnya vektor ya, nanti akan ketemu arah besinya, arah gradient. Kemudian yang ini sinyal analitik ya, yang bisa didapatkan dengan turunannya sampai turunannya sampai sumbu z ya. Jadi turunan sumbu x dikuadratkan, sumbu y dikuadratkan, dan sumbu z dikuadratkan. Oke. Kemudian bisa dikerjakan juga dengan derivatif ya, seperti dg ini yang rumusnya semacam ini, atau bisa turunan kedua data vertikal ya, vertikal gravity. Nah, ini sebenarnya tata cara menghitung secara manual dengan menggunakan filter, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang bentuknya menjadi berbeda dari data aslinya, tetapi dengan mempelajari karakteristik tiap-tiap data ini, itu kita bisa mendapatkan pola anomali yang lebih nyaman nantinya. Oke. Nah, kemudian juga untuk yang magnetik, itu biasanya hanya dikerjakan dengan dua cara standarnya ya. Yang ini adalah total magnetic intensity untuk source atau bentuk yang seperti ini. Ya, di sini ada source kotak di tengah, kemudian di bawah pada sebuah host, maka anomalinya kalau lokasinya adalah di northern hemisphere semacam ini di ekuator, ini di southern hemisphere. Tentu saja di northern dan di southern ini jadi dipole, kemudian yang di ekuator menjadi anomalinya adalah dominan, adalah negatif. Kemudian ini adalah turunan vertikal yang pertama. Jadi kadang-kadang di dalam instrumen kita mengenal adanya gradien geomagnet ya, di geofisika juga ada. Jadi memang instrumennya itu dua, yang ini sensor yang satu, kemudian yang sensor yang kedua yang di atas sini. Jadi ada dua sensor yang dihubungkan oleh semacam tongkat begitu ya, tongkat begitu. Jadi ada begini. Jaraknya tertentu ya, kelihatannya sekitar 1,5 atau 2 meter begitu jarak antar, atau 1 meter jarak antar dua sensor itu tadi. Nah, jadi kita bisa mendapatkan
dB per dz ini dari pembacaan sensor yang di bawah dikurangi yang di atas. Ya, yang di bawah dikurangi yang di atas. Itu kita bisa mendapatkan langsung data semacam ini. Oke, ya, ini vertikal gradien vertikalnya ya dari data. Ini juga tergantung, ini juga termasuk dari salah satu cara enhancement ya, salah satu cara enhancement dengan mendapatkan apa namanya data-data pada beberapa ketinggian yang berbeda. Oke, kemudian ini adalah contoh data yang gravity dari Las Cruces ya. Ini daerah sulfida Cu dan Au digunakan data gravity apa namanya dari aero ya, aerogravity, didapatkan data semacam ini, ukurannya cukup lebar ya, sekitar 10 kilo kali 10 kilo. Kemudian ini adalah data G-nya, jadi di sini zona data G tinggi, ini di Las Cruces juga didapatkan G yang tinggi. Kemudian ada kenampakan pola-pola kelurusan dari data G-nya, diprediksi adalah pola-pola kelurusan. Nah, dari sini tentu saja gravity ini mensupport strukturnya, jadi tidak bersupport mineralnya, tetapi mensupport struktur pembentuk mineral. Ya, karena biasanya memang sudah daerah mineral itu batuannya biasanya tua begitu, kemudian ada intrusi di situ. Jadi apa namanya pola strukturnya adalah pola struktur vulkanik biasanya ya, clear pola struktur vulkanik yang biasanya juga dikontrol oleh beberapa sesar besar. Nah, di sini didapatkan pola kelurusan data G yang ditunjukkan oleh panah yang berwarna putih ini ya. Kita fokus di situ di pola kelurusan ini, di mana di sini adalah posisi Las Cruces-nya berupa apa namanya anomali data gravitasi kecil di sini. Memang ukurannya tidak terlalu besar, hanya sekitar setengah kilo kelihatannya lokasi detil di Las Cruces-nya ini. Kemudian ini adalah G yang di upward 800 meter, dapatkan pola apa namanya, pola yang lebih lembut ya, atau pola yang lebih jauh katakanlah. Kita melihat suatu gambar dengan agak mundur begitu, sehingga kita mendapatkan pola yang regionalnya katakanlah ya. Kita mendapatkan pola regional dari data yang G di sini, ini didapatkan data semacam ini ya. Jadi pola regional dari data ini ternyata bagian atasnya itu cenderung berbeda dengan data yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita kurangkan data ini, data yang diasumsikan itu adalah data jumlahan dari yang regional ditambah data yang lokal. Sehingga data ini dikurangi dengan yang regional, kita akan mendapatkan data yang relatif lokal. Ya, data yang relatif lokal dari G ini. Nah, kemudian bermain-main dengan data lokal di sini ya. Data-data lokal ini dicoba dimainkan data lokalnya dengan berbagai macam filter. Yang ini vertikal derivatifnya, kemudian ini horizontal derivatif, ini total horizontal, yang ini apa namanya fungsi analitik tadi ya. Ya, didapatkan dari tiga gradien. Kita bisa mendapatkan beberapa gambar yang berbeda dari gambar aslinya, dari gambar yang di atas ini ya. Kalau kita merujuk ke seberapa besar pola yang diberi tanda putih ini akan kelihatan, kita bisa memilih beberapa filter yang kira-kira paling pas yang mana. Yang ini sudah cukup kelihatan. Yang ini paling kelihatan, lebih nyaman dilihat pola kelurusan apa namanya lineamennya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah yang tilt derivatif, kemudian yang ini turunan kedua vertikal derivatif. Ini yang tilt juga lumayan kelihatan ya. Oke, jadi sekali lagi apa namanya, kita bisa mengubah-ubah data kita dengan menggunakan filter. Dan sangat disarankan data yang sudah terfilter ini itu tidak lagi digunakan untuk proses inverse ya, karena biasanya sudah ada gangguan ya, sudah ada gangguan.
karena lebih mudah atau lebih bagus kalau data itu seoriginal mungkin yang dilakukan proses inversi. Jadi datanya itu tidak terlalu banyak terganggu oleh beberapa macam filter matematik yang sudah digunakan terhadap data itu. Oke, jadi ini biasanya dikerjakan untuk kajian kualitatif saja. Jadi kajiannya itu secara visual begitu. Oke, kemudian yang vertikal derivatif yang orde kedua, turunan kedua dari vertikal derivatif ini, itu kita bisa melakukan pola yang lebih detail lagi dari gambar yang data yang sebelumnya. Dapat didapatkan pola-pola yang lebih cenderung lebih sharp lagi ya, lebih tajam. Oke, kita lihat yang data sebelumnya tadi, ini adalah data second vertical derivatif ya, memang menunjukkan pola-pola yang sharp dari batas source di sini nih. Jadi pola yang tinggian ini adalah batasnya, sehingga kita bisa katakan pola-pola yang tinggian yang ada di sini ini adalah batasnya. Sekali lagi ini batas ya, ini bukan data bukan benda begitu, tetapi batas. Bisa jadi benda kalau misalkan bendanya terlalu tipis sehingga resolusi gravitinya tidak bisa memisahkan itu. Sehingga batas dari kedua sisi ini terlalu lengket, terlalu dekat gitu, sehingga semacam seperti benda kecil ya. Tapi sebenarnya yang ditunjukkan di sini adalah batas. Jadi garis-garis ini adalah batasnya. Ya, batasnya. Kalau graviti itu bisa memisahkan batas kiri dan kanan, ya berarti akan terbentuk pola yang batasan begitu ya, batasan suatu area begitu. Tetapi kalau terlalu kecil ya berarti menjadi satu batasnya ya, karena ini polanya kelihatannya bentuknya semacam belt begitu, semacam dike gitu ya, jadi masih kurang bisa memisahkan batas itu tadi. Oke ya, jadi untuk kajian ini sekali lagi kita harus kembali ke teori yang ada. Untuk yang third derivatif ini benar-benar benda yang ada di situ, atau first vertical derivatif. Coba kita lihat yang first vertical derivatif ya, yang ini. Nah, ini benar-benar bentuk bendanya ya, benar-benar bentuk bendanya, kira-kira semacam itu bentuk bendanya. Oke ya, bisa dipahami, sehingga saya harapkan kalau kalian nanti akan menggunakan data gravity untuk kajian itu, sekali lagi kita harus kembali ke teorinya, teori filter itu diterapkan, sehingga pola-pola yang didapatkan itu menjadi lebih kelihatan gitu ya. Biasanya deteksi tepi yang kelihatan itu dari total horizontal gradient ini tepinya kelihatan ya. Jadi yang tertunjuk di gambar total horizontal gradient ini adalah batas tepinya, sekali lagi. Jadi bukan bentuk bendanya, tetapi batas tepinya. Yang ini ya, total horizontal gradient yang ini batas tepinya. Tapi sekali lagi, walaupun bentuk bendanya semacam ini, mestinya yang tepi-tepi itu kan di sini nih ya. Tapi karena tidak bisa terpisahkan ya, jadi panjang gelombangnya itu masih cukup besar, panjang gelombang spasialnya selalu cukup besar dibandingkan ukuran dari targetnya, makanya jadi menjadi lebih kecil semacam ini. Oke, kita sudah bisa bayangkan ya, jadi mengkaji data ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh dari airborne total magnetic intensity atau data magnetik di Broken Hill deposit ya. Ini merupakan pertambangan ZN, PB dan AG di Australia. Sekali lagi ini berada di Australia yang memang sejak dulu itu merupakan kontinen ya, sehingga batuannya tua-tua sekali. Geologi secara regional, geologinya itu adalah high grade metasediment, amphibole dan gneiss yang mengalami fase-fase deformasi dan metamorfisme. Jadi yang paling yang agak tidak berbentuk metamorf ya metasediment ini saja. Tapi ini sudah keras ya, sudah high grade metasediment. Amphibole dan gneiss ini sudah metamorf ya. Deposit tidak terdeteksi oleh magnetik, namun kenampakan geologi terlihat dengan baik ya.
Jadi depositnya itu ada di garis hitam ini ya. Ada urat sepanjang garis hitam di sini, tapi tidak begitu nampak ya, hanya kenampakan pola struktur kelurusannya saja yang nampak. Jadi dari sini kenampakan pola struktur dari Broken Hill Deposit itu ternyata memanjang sampai sana. Ya, sampai timur laut ya, memanjang sampai timur laut. Tapi yang sudah terbukti ada adalah di sini nih. Ya, di Broken Hill Deposit ini. Nah, ini adalah data total magnetic intensity karena di Australia punya inklinasi ya sekitar 45-an derajat, sehingga data ini bisa direduksi. Ya. Bisa direduksi, ini dia putuskan untuk reduksi ke kutubnya atau reduction to pole. Jadi sehingga yang ini adalah data dipole, yang ini adalah data yang relatif sudah monopole. Sehingga pola-pola dipole yang bentuknya semacam ini kuning merah kuning merah kuning merah, ini pola-pola dipole yang terbentuk ya, ini kuning merah ini pola-pola dipole, itu menjadi pola-pola yang monopole seperti ini ya, pola-pola yang sudah relatif monopole. Sehingga di sinilah tempatnya terjadi kontras kemagnetan, kontrasuseptibilitas di subsurface-nya. Bisa dikatakan karena di sini ada anomali kemagnetan ya, anomali kemagnetan yang bentuknya semacam ini, jadi bisa dikatakan bahwasanya secara geomagnetik di daerah situ itu terjadi perbedaan nilai suseptibilitas. Oke ya, jadi gini terdapat pola kelurusan geologi yang arahnya relatif timur laut ya, ke kanan atas kiri bawah sini nih. Oke, jadi ini sebenarnya sangat membantu sekali dari kacamata geologi bagaimana cara melihat subsurface dari kacamata geomagnetik. Oke ya. Kemudian ya, ini adalah proses-proses selanjutnya, yang ini dB per dz ya. Ini berbagai macam, sebentar. Ini seperti yang dicontohkan tadi ya, dB per dz untuk berbagai macam gambar ya, ini dan ini. Kemudian yang ini adalah second vertical derivative, yang ini adalah 3D analytic signalnya. Jadi cara melihatnya juga dilihat dari yang tadi ya. Ya, ini adalah batas ataukah ini adalah target anomali. Kemudian cara melihatnya juga kita harus kembali ke teori tadi di sini tadi ya. Biasanya akan cenderung menuju ke batas ya, jadi anomali itu terjadi di batasnya, sehingga kalau kita dapatkan anomali seperti ini berarti dia adalah batasnya ya, relatif adalah batasnya, batas-batas kiri dan batas kanan misalkan ya, batas kiri dan batas kanan dari sesuatu ya. Tapi pola-pola kenampakan kelurusan strukturnya bisa kelihatan dengan baik ya. Oke, kemudian ini adalah selanjutnya, ini adalah data tilt derivatif, ini total horizontal gradient, yang ini adalah pseudo gravity. Yang dua yang di atas ini juga kajian filter tadi, karena datanya sudah dibawa ke reduction to pole, sehingga data yang didapatkan itu adalah data yang sudah pole ya, sudah berada di pole, sehingga kemagnetannya adalah arah vertikal. Karena kemagnetannya adalah arah vertikal, maka filter yang mirip dengan gravity bisa diterapkan di situ. Sehingga bisa berbagai macam tadi ya, ada yang tilt derivatif, ada yang total horizontal gradient, itu punyanya gravity. Ya. Oke, jadi bisa didapatkan bentuk-bentuk filter yang biasa dipakai di gravity. Nah, kemudian untuk yang yang ini adalah pseudo gravity. Jadi di dalam kajian kualitatif itu kita bisa menghitung pseudo gravity atau gravitas semu ya, gravitasi semu dari data geomagnet. Sekali lagi ini dengan asumsi bahwasanya ada keterkaitan antara nilai G atau nilai densitas dan nilai suseptibilitas. Itu biasanya harus ada keterkaitan. Keterkaitannya adalah linear. Nanti kita lihat apakah kenampakan itu linear apa tidak. Tapi di sini kita harus paksakan itu adalah linear.
sehingga kita bisa mendapatkan data pseudo gravity. Jadi tapi sekali lagi ini tidak bisa diinterpretasi ya, karena ini hanya pseudo gravity yang diturunkan dari perumusan langsung, perhitungan langsung dari data geomagnetik yang sudah dibawa ke kutub. Oke ya. Jadi ini kita bisa melihat ini anomali sekitar negatif, ini anomali tinggi yang terkait dengan batuan yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini mestinya batuannya menjadi lebih berat ya kalau dari data gravity, karena di sini ada anomali positif dan yang ini anomali negatif. Yang ini adalah data-data yang relatif lebih ringan ya, seperti tertunjukkan di sini. Dengan pola-pola Dijk yang memiliki nilai anomali densitas yang cukup tinggi ya. Pola-pola Dijk yang relatif arah timur laut barat daya. Oke, kira-kira semacam ini. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang reduction tuple. Nanti kalau ada pertanyaan itu mungkin bisa kalian sampaikan atau tulis saja di chat ya. Tulis saja di chat. Ini saya sambil mengamati in-call message-nya. Kalau kalian ada pertanyaan nanti tulis di chat sini saja sehingga kita bisa terus mendengarkan ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini adalah reduction tuple atau penjelasan yang saya sampaikan tadi berupa suatu cara atau suatu filter yang kira-kira atau pura-pura kita membawa data kita, padahal kita ngukur di daerah yang punya inklinasi ya, ada inklinasinya, jadi datanya adalah dipole. Itu pura-puranya kita asumsikan data kemagnetan medan magnet utama di daerah itu adalah vertikal. Jadi seperti halnya ketika di pole atau di kutub. Ya, jadi data itu lokasi yang kita pakai itu kayak kita bawa ke kutub. Jadi lokasinya yang kita bawa ke kutub. Sehingga medan magnet utamanya adalah vertikal. Medan induksinya menjadi medan induksi vertikal. Nah, itu ada caranya. Namanya adalah reduction tuple ya. Ini berupa transformasi medan magnet pada daerah berinklinasi atau non polar. Jadi ada dipol begitu ya, dipolar ke medan magnet polar yang memiliki magnetisasi vertikal. Ya, sehingga kajiannya menjadi lebih mudah karena hanya satu sumbu saja, tidak dipol ya. Bisa reduction to pole, bisa reduction to equator. Ya, disarankan kalau kita pengukuran itu pada daerah dengan inklinasi yang tinggi, itu disarankan kita reductionnya itu to pole, sehingga jarak dari filter yang dipakai itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh ya jarak sudutnya dari inklinasi. Misalkan inklinasi lintang rendah dekat ekuator begitu, tetapi dibawa ke kutub itu cukup jauh ya. Nah, jadi disarankan kalau lebih dari 45 itu dibawa ke pole, kalau kurang dari 45 itu dibawa ke ekuator. Jadi RTE namanya. Ya, jadi ada RTP, ada RTE. Jadi untuk RTP ini itu perlu data deklinasi dan inklinasi magnetik. Kemudian di dalam RTP ini diasumsikan magnetisme semua batuan di lokasi berarah sama dengan medan magnet utama bumi. Nah, ini penting ya. Jadi magnetisme yang ada di situ, jadi medan magnet induksi maupun medan magnet utama yang ada di situ itu searah dengan medan magnet utama bumi. Tidak boleh ada yang berbeda arah. Apa yang terjadi kalau batuan di situ itu punya kemagnetan yang berbeda arah? Contohnya remanen ya. Maka ketika dibawa ke pole itu akan bikin noise ya. Akan didapatkan pola yang tidak vertikal, malah dia bisa menjadi pola-pola yang mungkin dipol baru ya, dipol baru yang dibawa ke kutub itu. Ya, jadi ini asumsinya itu memang tidak ada remanen. Ya, jadi kalau di situ ada remanen yang kuat, ciri-ciri remanen itu dia tidak mengikuti pola anomali dipol yang terjadi ya. Dan jadi kalau di daerah kutub utara, di daerah mendekati utara ekuator gitu ya, utara ekuator itu kan positif dulu baru negatif.
Tetapi mungkin kita punya data di situ ada kenampakan batuan yang kemungkinan kok punya kemagnetan, tetapi polanya terbalik. Itu kemungkinan dia bukan data hasil induksi magnetik, tetapi dia punya remanen. Dia punya remanen magnet. Sehingga kalau kita bawa ke pool itu akan berbahaya ya, akan menimbulkan noise ya. Oke. Medan magnet remanen, demagnetisasi dan lain-lain yang tidak salah dengan medan magnet bumi akan mengalami distorsi. Apalagi jika medan magnet remanen sangat kuat ya. Sekali lagi akan mengalami distorsi ya. Distorsi ini berarti akan ada noise ya, akan ada gangguan di situ. Mengalami gangguan atau distorsi. Kemudian RTP ini efektif untuk medan berinklinasi curam. Ya, sekali lagi berinklinasi curam sehingga bisa dikatakan mendekati pole ya, mendekati kutub. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini efektif untuk data yang dekat dengan kutub ya, kutub magnet. Dekat dengan sekitar kutub utara ya. Kalau di Indonesia sekitar 30 ya inklinasinya. Jadi itu disarankan ke RTE ya. Untuk area sekitar ekuator magnet sebaiknya ditransformasi ke ekuator magnet ya, RTE yang seperti saya sampaikan tadi. Maka akan diperoleh anomali negatif. Sebenarnya sama saja sih, kalau yang dibawa ke kutub anomalinya menjadi positif, kalau dibawa ke ekuator anomalinya menjadi negatif. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pseudogravity. Seperti saya sampaikan tadi, pseudogravity adalah transformasi magnetisasi menjadi nilai densitas sehingga diperoleh data pseudogravitasinya. Jadi ada semacam transformasi ya, perhitungan dari data magnetik. Biasanya ini tidak harus pole karena memang filternya sudah bisa dipakai di sembarang data yang bukan RTP saja. Tetapi kalau hanya perkalian singkat itu ya data yang khusus RTP saja. Data akan mirip dengan RTP tapi tidak identik, umumnya memiliki panjang gelombang yang lebih besar. Dan magnet remanen yang kuat yang berarah sembarang akan memberikan kesalahan hasil. Tentu saja ya, medan magnet remanen itu menjadi noise yang sangat mengganggu di dalam kajian kemagnetan ini. Karena tidak bisa kita apa-apakan ya. Padahal yang kita hitung adalah medan magnet induksinya, kalau di situ ada remanen ya sangat mengganggu, apalagi kuat ya. Kemudian pseudogravity itu dapat disandingkan dengan data gravitasi pengukuran, khususnya untuk kalibrasi dan pengecekan. Jadi memang bisa disandingkan, tapi untuk pengecekan saja dan untuk kalibrasi. Pseudogravity tidak sama dengan data anomali gravitasi. Sekali lagi, dulu pernah ada anak S1 ya atau S2, lupa saya, itu mencoba memproses data pseudogravity kemudian diinversi. Nah, jadi by design saja sudah tidak pas gitu ya. Jadi terlalu banyak filter yang terapkan terhadap data, sehingga walaupun bisa, karena data seperti ini kan data dianggap sebagai data gravity kemudian diinversi kan bisa ya. Tetapi ini sangat disarankan untuk tidak ya, untuk tidak. Karena terlalu banyak filter yang bekerja di situ. Oke ya, namanya saja pseudo ya, gravitasi semu. Oke. Nah, ini adalah contoh densitas dari berbagai macam jenis mineral maupun berbagai macam batuan. Yang di sini ini adalah densitasnya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sini 8 ya, gram per cc. Dari 0 sampai 8 ini ada range dari batuan yang mengandung mineral. Jadi batuan yang bermineral itu diberi tanda yang warnanya abu-abu di sini nih. Oke, jadi mulai dari 2,5 sampai 3,5 gram per cc. Ini adalah data-data batuan-batuan, densitas dari batuan-batuan yang mengandung mineral, itu sudah diberi batas di situ itu. Nah, bagaimana kira-kira
jenisnya. Nah, ini ada berbagai macam, ada olivin, ada clinopyroxene, ortopyroxene. Ini jenis-jenisnya saya juga tidak begitu jelas, nanti bisa kalian cari sendiri ya. Yang ini adalah Mavic, yang ini adalah Velsic. Ya, Mavic itu cenderung ke berbutir kasar ya, kalau Velsic itu berbutir harus. Ya, itu polanya semacam ini. Ya, polanya semacam ini. Yang Velsic itu relatif lebih ringan dibandingkan dengan yang Mavic. Ya, Velsic lebih ringan dibandingkan dengan yang Mavic. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah mineral-mineral yang ada di atau batuan metamorf yang mengandung mineral ya. Ada gamet, kyanit, andalusit, silimanit dan sebagainya. Ini range-nya juga bervariasi mulai dari kecil sampai besar. Kemudian batuan sedimen yang mengandung mineral, ini contoh-contohnya ini tadi. Ini relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan range yang berwarna abu-abu itu tadi. Kemudian yang ini adalah kelompok air ya, sangat kecil. Kemudian yang ini adalah kelompok mineral yang berupa sulfida metal. Sulfida metal itu mestinya densitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan hostnya, sehingga dia dominan sebenarnya. Yang paling tinggi galena ini cukup tinggi, yang sphalerit yang paling tidak tinggi. Kemudian yang ini yang termasuk oksida metal ya. Jadi ikatannya adalah ikatan oksida, kalau ini masuk ikatan disulfida. Oke, jenis-jenisnya semuanya cukup tinggi ya. Densitasnya sebenarnya mineral yang dicari itu densitasnya lebih tinggi daripada hostnya, karena yang warna abu-abu ini adalah rock forming mineralnya. Jadi rata-rata nilai standar dari batuan yang mengandung mineral ya, dalam range ini. Tapi sebenarnya mineralnya saja cukup tinggi. Nah, jika ada mineral yang bentuknya itu masif begitu ya, node kayak nodal begitu ya, bentuknya menggerombol, itu mestinya akan memberikan pola yang densitas yang lebih kelihatan jelas, karena kontrasnya akan cukup tinggi dengan host di sekitarnya. Oke, kemudian ini yang beberapa yang lain, ada gypsite, barit, willemite, gold, copper, dan grafit ya, atau diamond. Grafit ya, tapi masih dalam bentuk grafit. Kalau diamond itu yang grafit yang sudah remetamorfisme ya, proses remetamorfisme, terbawa ke bawah dulu ditekan Pak Numan ya, terbawa ke bawah kemudian ke bawah ke atas lagi sehingga menjadi diamond. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Jadi gambaran sekilas bagaimana densitas dari mineral dan batuan penyusunnya. Ya, sebagian besar mineral itu memang densitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan rata batuan hostnya. Nah, ini dalam bentuk yang lain lebih detail ya, tentang jenis-jenis batuan yang dan dikaitkan dengan jangkau dari batuan induk yang ada mineralnya ya. Yang ini adalah batuan induk yang ada mineralnya, kemudian ini adalah batuan-batuan pada umumnya ya, batuan-batuan pada umumnya. Sebagian besar batuan igneous itu ada di sebelah kiri sedikit, kemudian batuan metamorf itu memang rumahnya rumahnya mineral ya, karena sebagian besar mineral itu dia ada di atas batuan metamorf ya, sehingga memang di situ tempatnya. Kemudian beberapa batuan adalah batuan sedimentari ya. Jadi biasanya kalau batuan sedimenter ya berarti dia placid ya, jadi mineralnya tadi terbawa arus kemudian terendapkan di tempat tertentu karena konsolidasinya mungkin tidak seketat dari metamorf, maka densitasnya menjadi lebih kecil. Mineralnya memang tinggi, tetapi host di situ itu menjadi lebih rendah. Oke, yang ini adalah superficial deposit, jadi dia memang benar-benar yang belum jadi batuan sedimen ya, jadi masih unconsolidated ya di sini. Terus tentu saja ini menjadi lebih paling rendah ya, lebih rendah. Yang paling rendah di sini adalah coal atau yang paling
enteng sendiri adalah lignit, yang paling berat adalah antrasit dari coal, itu jenis coal ini ya. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bayangan apa namanya bagaimana densitas dari host dari batuan pada umumnya dan densitas dari mineralnya. Ya, kita bisa memperkirakan apa namanya kira-kira distribusi densitasnya seperti apa. Oke ya. Nah, sebagian besar mineralisasi metal atau mineralisasi logam itu densitasnya cukup tinggi. Sehingga kalau misalkan kita bisa melakukan pengukuran graviti dengan detail, tentu saja kita bisa memisahkan antara sulfida metal yang ada di situ itu dengan batuan hostnya. Andaikan sulfida metal itu bentuknya menyatu begitu ya, tidak tersebar, tidak terdiseminasi, tersebar gitu, tapi bentuk urat yang masif begitu akan kelihatan. Karena apa? Karena densitasnya relatif tinggi. Tapi memang diperlukan pengukuran graviti yang detail ya, detail. Karena sebagian besar graviti hanya digunakan untuk reconnaissance saja, sehingga tidak detail, spasinya jarang atau tinggi menggunakan pesawat. Oke. Nah, ini adalah apa namanya pengaruh persentase mineral pada nilai densitas dan suseptibilitas ya. Jadi yang di sebelah kiri ini yang kaya akan Mg, kemudian yang di sini adalah kaya akan Fe. Ya, ini dengan kaya magnesium, ini kaya besi. Nah, tentu saja batuan yang sama, yang kaya akan Mg dan kaya akan besi itu memiliki densitas yang berbeda. Yang besinya itu lebih dominan dan Mg-nya lebih sedikit ya, itu dia memiliki densitas lebih tinggi karena Fe dan Mg itu Fe lebih tinggi densitasnya. Coba kita lihat lagi tadi ya, apa namanya yang mineral tadi, Fe. Oh, ini sudah dalam bentuk oksida ya, tidak Fe saja. Oke, jadi di sini apa namanya Fe jauh lebih berat dibandingkan dengan Mg, sehingga pengaruh jumlah Fe di dalam batuan itu sangat mempengaruhi densitasnya. Dimulai dari 3,2 sampai 4,4 ya. Yang 32 itu 100% Mg SiO4 ya, magnesium silikat ya. Kalau yang ini barium silikat. Jadi apa namanya paling berat ya, yang ini 100% Fe, ini 100% Mg. Oke. Demikian pula kalau kita lihat dari kacamata suseptibilitasnya ya, ini kalau yang kaya akan Mg dia kecil, kaya akan Fe dia tinggi. Yang ini yang menjadi dasar dari pseudogravity tadi ya, pseudogravity. Jadi mengapa kok bisa pseudogravity? Karena kurva ini ya, kurva ini. Jadi diasumsikan material yang dikaji itu bisa ditinjau dari kacamata banyak tidaknya Mg di situ ya, atau Fe-nya. Kalau Fe-nya tinggi berarti material di situ itu lebih susceptible, memiliki susceptibilitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang kaya akan Mg. Sehingga pola grafiknya itu hampir mirip ya, ini naik ke atas, ini juga naik ke atas untuk susceptibilitas. Sehingga bisa kita buat pseudonya. Jadi tinggal dibikin apa namanya persamaan garis yang sesuai antara ini dan ini. Ya, biasanya tinggal dikalikan saja ya, karena apa, tinggal membuat sudutnya itu merubah sudutnya, tinggal dikalikan dengan sesuatu gradiennya. Makanya ini bisa menjadi dasar kenapa pseudogravity itu bisa di-run atau bisa dikerjakan. Oke, jadi ini kenampakan bagaimana kemiripan ya, bagaimana pola secara umum antara kedudukan susceptibilitas dan densitas dari suatu mineral atau suatu batuan yang mengandung mineral. Oke, kemudian selanjutnya adalah densitas versus porosity ya. Tentu saja apa namanya, kalau batuan itu pori-porinya semakin besar ya densitasnya akan semakin kecil ya, ini bulk density-nya akan semakin kecil.
Nah, kita bisa melihat densitas yang kita punyai atau batuan mineral yang dicari itu selalu dipengaruhi oleh porositasnya tentu saja. Semakin besar porositasnya, densitasnya akan semakin kecil. Kita bisa lihat ya, untuk berbagai macam jenis batuan, yang segitiga ini adalah argillaceous rock, kemudian ini karbonat, kemudian ini silikat, ini unconsolidated, yang ini unconsolidated, yang silicik. Ya, jadi yang bagian atas ini yang tersaturasi full, jadi pori-porinya itu terisi dengan air. Kalau yang ini yang kering, sehingga ada dua pola ya, pola garis kering dan garis saturated. Jadi dari sini bisa dikatakan bahwasanya pori-pori ini memiliki peran yang sangat penting dari kacamata densitas. Dan hubungannya kelihatannya linear ya, kelihatannya linear karena dari berbagai jenis sampel yang ada di sini itu membentuk pola garis yang agak linear antara dry dan saturated. Sebagian besar adalah saturated karena di dalam tanah itu memang batuan yang kering itu ya jarang sekali ya, kecuali dekat dengan permukaan dan memang daerahnya itu kering ya. Karena batuan yang ada di dalam tanah, terutama daerah yang lembab seperti Indonesia itu biasanya pori-porinya ada airnya ya, biasanya pori-porinya ada, walaupun sedikit ya, walaupun tidak 100% air tersaturasi, tetapi ada air di situ, ada kandungan air di situ. Oke, jadi bisa dikatakan porositas memiliki sumbangan yang cukup besar terhadap densitas dari batuan. Kemudian ini adalah densitas versus depth. Ya, densitas versus depth. Nah, ini adalah contoh dari beberapa data untuk tipikal sandstone atau siltstone. Jadi batuan yang ukuran butirnya itu sand atau silt ya. Silt itu lebih lembut sedikit daripada sand. Saya lupa ukuran berapa mikronnya, tetapi ada ukurannya di situ. Ini disebut sebagai pasir, ini disebut sebagai, di bawahnya pasir itu lanau atau apa ya. Jadi lebih lembut dari pasir tetapi lebih kasar daripada clay ya, itu silt namanya. Nah, itu kalau digambarkan sebagai fungsi kedalaman keterdapatan sandstone tadi, itu didapatkan pola-pola yang semacam ini ya. Jadi polanya, densitasnya juga naik. Nah, jadi yang pertama tadi, densitas itu dipengaruhi oleh mineral yang ada di dalamnya, apakah kaya akan Fe, apakah kaya akan Mg. Kemudian yang kedua itu densitas itu dipengaruhi oleh porositas. Kemudian yang ketiga ini densitas dipengaruhi oleh kedalaman tempat di mana dia berada. Sekali lagi, kalau semakin dalam juga semakin tinggi karena tekanan di sekitarnya semakin tinggi. Oke, ini adalah contoh hubungan langsung untuk salah satu contoh case ya, di Greenstone Lock. Ini adalah suseptibilitas, yang ini adalah densitas, ini adalah bor pada kedalaman sampai 100 meter. Ya, sampai 100 meter, ini yang digambar di tengah ini adalah nama-nama litologinya. Ya, ini koluvial, ini laterit, ya, jadi endapan laterit. Yang ini saprolit. Saprolit ini berarti dia relatif yang lebih lunak ya, lebih mendekati dekat dengan endapan lateritnya. Di sini saprolit. Saprolit itu yang relatif lebih lunak dari bedrocknya. Kemudian ini saproknya ya, saprolit yang keras, ini bedrocknya. Di bedrock, saprolit, terus lebih lembut lebih lunak dari saprolit, dan yang di atasnya adalah lateritnya. Ini standar untuk metamorf ya, metamorf yang mengandung logam itu akan terbentuk pola-pola semacam ini ya. Bisa dibedakan menjadi tingkat pelapukannya menjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa mendapatkan suseptibilitas yang berbeda-beda. Laterit itu suseptibilitas yang paling tinggi, dia kaya akan Fe ya. Kemudian saprolit lebih rendah. Kemudian saproknya agak tinggi. Mungkin di sini ada peristiwa kimia yang merubah beberapa material mineral di sini menjadi kaya akan besi pada saprok ini, tetapi besinya menghilang pada jenis saprolit ya. Kemudian pada bedrock sekian. Nah, dari sini densitasnya bisa dilihat di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan
polanya naik kemudian turun kemudian naik, ini naik, ini turun, ini naik. Walaupun ada sedikit perbedaan, untuk saprolit itu lebih kecil densitasnya daripada saprolit yang lebih lunak begitu ya, tetapi susceptibilitasnya lebih tinggi sedikit daripada saprolit yang lebih lunak. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan kesamaan secara garis besar, tetapi juga kadang-kadang didapatkan ketidaksamaan kalau secara detail. Nah, dari sini seperti saya katakan tadi, proses pseudogravity itu bisa menjadi tidak optimum ya, karena kenyataan di lapangan juga kadang-kadang tidak mesti didapatkan pola yang seperti ini. Tidak mesti didapatkan pola yang seperti ini. Ini hanya berlaku khusus untuk beberapa batuan yang apa namanya ya, yang memiliki pola seperti ini ya, dia dominasi Fe sama Mg-nya cukup tinggi, itu biasanya memiliki pola semacam ini. Karena Fe itu apa namanya susceptibilitasnya tinggi, densitasnya berat. Mg itu susceptibilitasnya kecil, densitasnya ringan. Jadi batuan yang kaya kedua material itu atau salah satunya itu biasanya memenuhi pola-pola ini. Tetapi untuk batuan yang relatif isinya itu lebih bervariasi, itu bisa jadi tidak mengikuti aturan itu. Oke ya, ini adalah contoh dari Western Australia Greenstone Rock. Kemudian ini adalah rumus untuk densitas spesimen. Ini mungkin informasi saja buat kalian. Kalau ketika di lapangan itu saya sarankan jangan terlalu mengandalkan tabel densitas khususnya ketika melakukan inversi ya. Itu bisa kalian ambil sampel di lapangan, kemudian dicoba diukur densitas dari spesimen. Ya, jadi sudah saya tuliskan rumusnya. Dari densitas dari spesimen itu sama dengan bobot di udara. Bobot itu berarti sudah dikali dengan gravity. Kalau lokasi di situ tuh gravitinya sama ya, berarti bobot sama dengan berat ya. Bobot sama dengan berat atau massa. Dibagi dengan berat di udara dikurangi berat di air. Ya, berat di udara dikurangi dengan berat di air. Bagaimana cara mengukur berat di air ya? Apa namanya? Air itu kita timbang dulu, kemudian materialnya kita masukkan di situ, kemudian dikurangkan. Ya, itu adalah berat di air. Yang ini adalah berat di udara. Oke ya, berat di udara ya berat aslinya. Nah, di sini akan didapatkan apa namanya selisih keterisian pori, ya, keterisian pori dengan air. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan densitas yang lebih detail, karena di sini juga bisa menghitung relatif ya, menghitung saturasinya, saturasi airnya, sehingga kita bisa lebih mendapatkan data yang apa namanya, yang pori-porinya itu tidak murni saturated atau murni kosong, tetapi mungkin bisa jadi ada beberapa lubang yang terisi oleh fluida. Tapi syaratnya ya material yang kita ambil di lapangan itu dijaga kekeringannya atau kebasahannya itu sama dengan kondisi di lapangan. Ini yang problem agak sulit biasanya ya. Oke, sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ditulis di in-call message-nya ya. Nanti saya baca. Kemudian adalah density log. Ini merupakan salah satu apa namanya senjata utama untuk kalibrasi data hasil model di geofisika dengan data yang ada di lapangan. Density logging ini merupakan salah satu-satunya metode yang bisa digunakan, ya paling dipercaya ya, yang bisa digunakan sebagai patokan begitu untuk melakukan kalibrasi dari semua metode yang digunakan. Oke ya, density log ya. Jadi ini adalah contoh density log ya, yang di A ini ya, kita akan mendapatkan pola besarnya nilai density sebagai fungsi kedalaman, yang gambar warna merah ini, yang dari sini adalah kedalaman, yang ini adalah nilai densitasnya. Ya, jadi diukur dengan tidak langsung dengan menggunakan
detektor berupa radiasi ya. Nanti coba kalian bisa baca biasanya dengan gamma ya, radiasi gamma nanti akan bisa dibawa ke densitas ya, bisa dibawa ke densitas. Oke. Nah, orang melakukan density logging ini itu sering digunakan ya, density logging ini dalam pertambangan, karena densitas itu akan menunjukkan nilai yang spesifik, biasanya lebih spesifik dibandingkan dengan susceptibilitas ataupun lebih spesifik dibandingkan dengan SP maupun resistivity. Itu yang paling spesifik adalah densitas ini. Apalagi kalau di batu bara ya, batu bara itu orang begitu melihat lognya ini itu langsung tahu, oh ini batu bara. Sehingga dengan mudah dilakukan identifikasi. Ya, karena yang densitasnya mengecil itu biasanya batu bara. Berarti ada beberapa perlapisan seperti itu. Oke ya. Ini contohnya yang di gambar B ini adalah density log untuk PMS deposit New Brunswick, Kanada ya. Ini ada beberapa lapisan batuan pada kedalaman 80 sampai 160. Ini data density lognya. Pada kedalaman 100 sekian itu density lognya naik secara tiba-tiba, kemudian turun secara tiba-tiba di 120 sekian. Jadi naik secara tiba-tiba dan turun secara tiba-tiba ini mesti memiliki litologi yang berbeda dengan di bawahnya. Oke ya, kemudian ini sedengan, kemudian naik lagi dan naik berupa spike begini. Nah, dari sini sebenarnya orang sudah bisa menduga kira-kira apa yang menyebabkan densitas di situ itu naik. Jadi litologi apa yang menyebabkan densitas itu naik? Ya, karena di sini mineral itu akan cenderung membawa densitas itu menjadi lebih tinggi dari batuan pada umumnya. Jadi pada batuan yang mengandung mineral pada umumnya, semakin banyak mineralnya akan semakin tinggi densitasnya. Sehingga orang akan lebih mudah mendapatkan, kalau didapatkan anomali densitas yang tinggi, itu mestinya di situ ada zona mineral atau pelapisan yang mengandung mineral lebih banyak. Ya. Jadi memberikan warna-warna ini, yang ini tuh, kemudian yang hijau ini adalah dolerit, kemudian ini greywacke, argillite, sulfit, itu berdasarkan data litologinya, berdasarkan data cuttingnya mungkin, atau batuan pecahan ketika pemboran yang dibawa ke atas, atau memang ada sampel batuan yang diangkat ke atas. Jadi sekali lagi densitas itu hanya mengindikasikan adanya kemungkinan di situ adalah litologi yang mengandung mineral, tetapi yang jelas secara litologinya harus menggunakan data sampel ya, sampel batuan. Kemudian yang sebelah kanan ini contoh yang di coal, yang di batu bara ya, dari Renwick ini ya. Ini mirip seperti di kemarin itu di Bukit Asam ya. Itu kalau ketemu, kita mengukur densitas di daerah pertambangan batu bara, kita dapatkan pola semacam ini kecil, kemudian besar, kecil. Yang kecil itu mesti ditembak langsung batu bara. Ketika kecil, nilainya kecil dengan dia punya threshold ya, dia punya batasan. Kalau densitasnya lebih kecil dari sekian, mesti batu bara. Ini contohnya semacam ini ya. Yang kecil ini langsung ditembak, dia adalah batu bara. Dek begitu. Sehingga dari data bor tadi langsung kelihatan batu baranya pada kedalaman berapa. Ya. Kalau daerah batu bara itu tadi itu melampar dengan struktur yang minimal ya, dengan menggunakan 3 bor saja sudah bisa memperkirakan, oh ini ke arah sana, tebalnya sekian, volumenya sekian, sudah bisa diperkirakan. Tapi kadang-kadang ada struktur di situ, mungkin juga ada intrusi di situ, sehingga menyebabkan titik-titik bor itu bisa menjadi tidak bisa dihubungkan secara linear ya. Mungkin ada patahan di situ, ada naik atau ada turunan, atau syncline mungkin ya, atau ada anticline di situ, sehingga tidak mendatar gitu. Nah, ini bisa menimbulkan kesalahan perhitungan
laki-laki larinya akan ke arah uang ya, nanti akan berapa yang bisa didapatkan dari sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah sifat kemagnetan material dari beberapa mineral itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa sifat kemagnetan material ya. Ada 5 kalau tidak salah, 4 ya. Ini dia magnetik, paramagnetik, ferromagnetik, dan antiferromagnetik. Ya, yang diamagnetik itu susceptibilitasnya itu sangat lemah tapi negatif ya, bisa dikatakan 0 ya, diamagnetik. Ya, ini contohnya adalah galena, sphalerite, grafit, halit, gypsum, dan anhidrit. Jadi ketika kalian ada pekerjaan atau tugas mencari galena atau gypsum gitu di lapangan dengan menggunakan metode magnetik, yaitu apa namanya, tidak pas ya. Karena apa? Karena mineral yang kita cari itu bersifat diamagnetik ya. Jadi batuan yang kaya dengan itu ketika disurvei dengan magnetik ya sama saja, tidak ada pengaruhnya ya. Oke, jadi endapan atau batuan sedimen yang kaya dengan mineral-mineral ini ya, galena, sphalerite, grafit, halit, gypsum, ini tidak ada anomali yang muncul di situ tuh ya. Oke. Kemudian yang diamagnetik tadi weak tapi negatif, kalau paramagnetik itu weak atau lemah tapi positif. Weak ya, lemah atau positif. Lemah tapi positif. Kalau yang ini sangat lemah tapi negatif. Oke, nilainya 10 pangkat minus 3 SI. Oke. Jadi ini juga sama. Jadi kalau targetnya itu olivin, piroksin, amphibol, garnet, mika dan besi, karbonat mangan dan sebagainya, itu dengan metode magnetik bisa dipastikan tidak akan kelihatan target mineralnya. Tapi mungkin kalau yang dicari itu mungkin batuan intrusinya atau mineral lain yang ada di situ, tapi bukan di luar dari sini, di luar benda-benda paramagnetik ya, itu akan kemungkinan akan bisa. Kemudian yang ketiga adalah ferromagnetik, itu adalah batuan atau mineral yang mempunyai susceptibilitas yang sangat berbeda signifikan dengan mineral yang lain, dan kemungkinan membawa kemagnetan remanen yang kaya akan besi lah katakanlah, itu membawa kemagnetan remanen. Jadi ketika terbentuk itu dia merekam medan magnet, ketika medan magnet bumi yang ada di mineral besinya itu. They can produce very strong magnetic responses in geophysical survey. Jadi ini dulu pernah saya ceritakan ya di Nusa Tenggara dulu, Nusa Tenggara Timur ya kelihatannya. Saya pernah survei di situ tuh. Jadi ppm itu berbunyi terus di atas bukit itu, nih dia overscale terus. Ternyata remanennya sangat besar sekali. Jadi di situ itu memang gunung magnet ya. Jadi di puncak bukit itu ada litologi yang warnanya hitam gede gitu itu. Yang ya ada beberapa rumput di situ tapi cukup tidak terlalu banyak ya, kelihatan batuannya warnanya hitam begitu. Itu ternyata kaya akan besi dan remanennya besar sekali. Sehingga ppm yang dibawa ke situ itu mesti overscale, berbunyi terus nit gitu. Jadi data di situ itu memang jelas ya, itu kelihatan adalah benda ferromagnetik ya. Jadi very magnetic minerals ya, seperti pyrrhotite, magnetit, dan ilmenite. Magnetit terutama ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah antiferromagnetik, itu memiliki susceptibilitas yang sangat kecil ya, tapi tidak membawa remanens ya. Kalau yang paramagnetik tadi sedikit membawa remanen, kalau yang ini tidak membawa remanen. Contohnya adalah hematit. Oke, jadi ini adalah contoh berbagai macam atau jenis-jenis sifat kemagnetan dari mineral yang ada. Oke. Nah, kemudian kalau kita gambarkan itu kira-kira semacam ini ya. Grafiknya, ini adalah susceptibilitas terukurnya, kemudian ini adalah
konten mineral yang ada magnetiknya di dalamnya, ada magnetite-nya ya. Jadi diambil yang magnetite ini ya. Jadi magnetite mineral content dalam volume persen. Jadi ini 100%, ini 0,1%, yang ini 1%. Oke, jadi ada berbagai macam ya, yang ada dua kelompok besar ya. Yang ini adalah pirhotid, yang ini adalah magnetid. Jadi yang termasuk pirhotid dan magnetit. Kalau kita lihat keduanya itu sama-sama ferromagnetik ya. Yang ini pirhotid sama magnetit, magnetite ya. Yang pirhotid ini range-nya adalah yang berwarna abu-abu di sini nih. Kalau yang magnetit range-nya yang juga berwarna abu-abu di sini nih. Yang bagian atas itu yang ukuran butirnya lebih besar, yang ini ukuran butirnya lebih kecil. Tentu saja ukuran butirnya lebih besar itu dia akan secara kemagnetikan dia menyatu begitu ya, sehingga punya susceptibilitas yang lebih tinggi. Oke, ini approximate average-nya yang berwarna merah. Jadi bisa disederhanakan menjadi semacam ini. Kandungan mineral magnetite itu akan memiliki pola yang linear ya, linear sampai kandungannya sekitar 20%. Kalau lebih dari 20% itu dia akan akan tidak linear ya, akan cenderung ke atas begitu ya. Pola linearnya akan didapatkan di data yang kurang dari 20% konten mineral magnetite-nya. Kira-kira semacam ini ya. Kemudian yang ini adalah susceptibilitas magnet untuk berbagai macam jenis batuan dan mineral. Ya. Yang berwarna abu-abu di sini, ini adalah batas paramagnetik. Ya, batas paramagnetik yaitu batas yang masih tergolong susceptibilitasnya itu weak ya, yang masih lemah begitu. Itu dikelompokkan di yang berwarna abu-abu di sini nih. Oke. Jadi untuk beberapa jenis mineral, yang ini pirhotid tadi cukup tinggi, kalau yang ini yang magnetite yaitu paling tinggi ya, yang paling tinggi, yang disseminated atau yang berupa bongkahan kecil-kecil itu lebih rendah, yang masif atau gede-gede itu tinggi. Yang paling tinggi susceptibilitasnya adalah material atau mineral magnetit. Kemudian ini beberapa jenis batuan beku berada pada zona di sini nih, batuan metamorf berada di zona sini nih, kemudian batuan sedimen yang ya tentu saja batuan sedimen cukup lebar ya. Kalau yang batuan sedimennya itu kaya akan besi magnetite ya, dia susceptibilitasnya akan tinggi. Kalau tidak kaya ya dia akan lebih rendah. Oke, kemudian ini zona mineralisasi, yang ini laterit ya, endapan laterit. Kemudian yang ini sulfida ya, sulfida atau oksida, mineralisasi sulfid atau mineralisasi oksid. Jadi ini biasanya di urat begitu ya, di urat-urat gitu. Kemudian ini besi murni ya, besi murni. Jadi sini kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya kalau target kita itu adalah mineral magnetite, tetapi dia berada di daerah batuan metamorf, ya itu mestinya akan kelihatan ya, karena range-nya berbeda. Ya, akan ada kontras ya, akan ada kontras. Nah, dari sini sebenarnya memang kemagnetan itu akan kelihatan kalau batuan itu terindikasi memang kaya akan magnetit ya, paling tidak pirhotid ya di situ, sehingga punya kontrasusceptibilitas dengan area sekitarnya. Jadi kadang-kadang orang meminta, kalau di Indonesia itu salah satu syarat dibukanya sebuah tambang emas katakanlah ya, itu paling enggak ada dua data, dari dua data yang regional itu biasanya data geomagnet, dan data yang lokal tertentu itu biasanya data IP ya, geoelectric IP. Makanya banyak sekali perusahaan yang akan membuka eksplorasi atau eksploitasi suatu lapangan mineral
itu biasanya dibutuhkan dua data itu. Jadi data aeromagnet, bisa aero ya, tapi bisa land magnet, dan juga bisa dan kedua adalah data detail di beberapa lokasi saja tentang IP. Jadi baru bisa mendapatkan izin untuk pekerjaan penambangan. Oke, jadi geofisika di situ biasanya masuk ya. Nah, kemudian ini sifat kemagnetan tetapi berdasarkan Königsberger ratio. Königs ya, ini yang Bu Ade atau yang orang Jerman asli yang bisa melafalkan ya, ya, Königsberger ratio. Königsberger ratio itu adalah perbandingan kuat medan remanen dibagi dengan induksi. Ya, kuat medan remanen dibandingkan dengan induksi. Jadi kalau Königsberger ratio-nya itu tinggi, itu remanennya kuat. Jadi akan membuat noisy di dalam dalam survei kemagnetan ya. Jadi bisa dikatakan kalau Königsberger ratio-nya itu 1, itu remanen sama induksinya itu sama. Ya, remanen dan induksinya itu sama. Itu nilainya 1 di sini. Ya. Jadi kalau yang lebih dari 1 disebut sebagai kemagnetan itu dominan remanen. Jadi ini akan menjadi noise kalau kita pakai sebagai target di dalam kemagnetan. Jadi kadang-kadang malah tidak menggunakan data atau metode geomagnet ya, langsung diukur susceptibility meternya ya. Jadi seperti sensor EM itu ya, langsung mengukur berapa besarnya susceptibilitas di situ, nut begitu ya, atau langsung bisa membedakan mana logam mana tidak logam berdasarkan dari sifat remanen magnetiknya ini. Karena karena sebagian besar batuan maupun bagian besar contoh yang ada di sini itu dominannya adalah remanen magnetis ya, remanen magnetism ya. Nah, di sini adalah batasnya yang di satu ini, yang di sini lebih ke induks magnetism ya. Jadi induksi yang ini yang bisa digunakan sebagai data, Oke ya, jadi bisa dilihat dari sini ternyata beberapa data itu memang harus berhati-hati ya, terutama material yang di sebelah kanan ini yang kaya akan kandungan Fe ya, yang merah-merah ini kandungan Fe-nya. Oke. Kemudian ini adalah grafik hubungan densitas dan susceptibilitas seperti yang digunakan di dalam kajian pseudo gravity tadi ya. Ini susceptibilitas, ini adalah densitas. Nah, kalau bisa digambarkan ternyata polanya membentuk semacam ini. Ya, polanya membentuk semacam ini. Jadi sebagian besar memang susceptibilitasnya itu kecil, densitasnya kecil. Susceptibilitasnya besar, densitasnya besar. Polanya semacam ini. Ya, polanya semacam ini. Terus saja yang susceptibilitas besar itu walaupun densitasnya sama, itu tergantung dari mineral magnetit atau mineral paramagnetik yang ada di situ. Ya, mineralnya itu magnetit atau paramagnetik. Kalau di situ dominan adalah mineral magnetit, maka susceptibilitasnya adalah tinggi. Tapi kalau dominan paramagnetik, maka susceptibilitasnya rendah. Tetapi polanya masih tetap linear ya, linear. Nah, ini yang menjadikan jadi complicated juga bergantung dari material yang ada di situ ya, pseudo gravity tadi. Oke ya, jadi kandungan susceptibilitas itu bisa dipengaruhi oleh dua proses. Yang pertama adalah metamorfisme atau serpentinisasi. Ya, dari amfibol menjadi granulit itu susceptibilitasnya naik walaupun densitasnya tidak berubah, tetapi kalau serpentinisasi itu dari paramagnetik, batuan paramagnetik akan berubah menjadi batuan magnetik, tetapi densitasnya menjadi turun. Ya, jadi ini yang batuan asli, ini batuan yang sudah mengalami serpentinisasi. Oke, jadi kira-kira polanya menjadi semacam ini. Sehingga ada baiknya kalau kita
melakukan survei di lapangan dan didapatkan mineral-mineral yang pengen diukur dengan kemagnetan, yang juga mungkin survei dengan gravity, itu mungkin bisa dilihat pola grafik hubungan yang ada ini ya. Jadi polanya kira-kira semacam ini. Bagaimana mineral yang ada di lapangan itu akan bisa kita plot di sini ya. Jadi kita bisa mendapatkan pola densitas dan suseptibilitasnya. Ini adalah datanya di dalam tabel grafik ini tadi. Ini adalah batuan mafic dan ultra mafic, kemudian yang ini outer rock type yang warna jambon ini ya. Yang hijau ini adalah batuan mafic dan ultra mafic. Yang ini adalah batuan yang lain. Ya, jadi walaupun mafic dan ultra mafic itu polanya kelihatannya dari turun sini ke atas ya, dari turun ini ke atas, sekali lagi dipengaruhi dengan sifat kemagnetan utama mineral yang ada di situ. Apakah dia kaya akan mineral yang magnetite, apakah dia kaya akan mineral yang paramagnetite. Sehingga yang ini adalah kaya akan paramagnetit, yang ini adalah kaya dengan magnetit. Ya. Polanya masih tetap densitas rendah itu suseptibilitas rendah, densitas tinggi suseptibilitas tinggi, tetapi akan ada bisa kita bagi menjadi dua bagian ya, dua pola bagian. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Kemudian ini adalah slide tentang interpretasi gravity dan geomagnetik. Ini merupakan salah satu task dari geofisikawan. Ini tugas kita adalah menginterpretasikan. Menginterpretasikan itu berarti kita menjelaskan data-data gravity yang kita punya menjadi data-data geologi yang dipahami oleh orang-orang geologi. Jadi bisa jadi modelnya adalah model kuantitatif ya, ada bentuknya begitu, ataupun model kualitatif, model yang isinya adalah penjelasan. Nah, dari sini tugas dari kita untuk menjelaskan data yang kita dapatkan tadi, gravity atau geomagnetik, ke dalam bahasa geologi. Umumnya diinterpretasikan secara simultan karena kesamaan prinsip dan cara interpretasinya. Ya, diinterpretasikan secara simultan, mungkin bisa digunakan kajian tabel ini tadi ya, kajian tabel ini tadi. Karena densitas tinggi biasanya terkait dengan suseptibilitas tinggi, dan densitas rendah terkait dengan suseptibilitas rendah, itu bisa digunakan sebagai acuan ya. Sehingga kadang-kadang ada beberapa software yang menghitungnya secara simultan. Jadi hasil dari data masukan gravity dan magnetik semua dimasukkan, itu akan terbuat suatu model yang sama. Geometrinya sama, tetapi nilai suseptibilitasnya berbeda. Suseptibilitas di dalam model itu sudah tergandung suseptibilitas dan densitas, maksudnya semacam. Ya, tapi geometrinya sama. Sehingga ini disebut sebagai secara simultan ya, dihitung secara simultan. Kemudian dapat dianalisis dengan kualitatif atau model baik forward maupun inverse. Kemudian perlu penghilangan tren regional untuk meningkatkan fitur anomali. Ya, ini tadi sudah disampaikan ya. Mestinya tergantung dari kebutuhan. Kalau yang kebutuhan itu interpretasi regional, tentu saja yang lokal malah yang dihilangkan. Tapi biasanya kedua-duanya dikaji, yang regional iya, yang lokal iya. Kemudian kita masuk ke salah satu case tadi di Qian ya, Qian District Cina. Ini adalah data anomali magnetik ya, VMI, vertical magnetic intensity. Jadi ini intensitas medan magnet vertikal. Ya, mestinya dia diukur dengan flux gate ya, karena dia bisa mendapatkan medan magnet vertikal. Ya, sebagai fungsi jarak dari kenampakan sayatan geologi yang semacam ini. Ini sudah masif sekali pengeborannya.
Sehingga apa namanya, model-model yang digambarkan di sini atau formasi yang mengandung besi, ya, formasi atau biji yang kaya akan besi ini bisa digambarkan dengan cukup baik ya. Dan ini ada batuan induknya, batuan country rocks yang berwarna abu-abu di sini dengan yang overburdennya. Ya, dari sini didapatkan pengukuran di bagian atas yang di-compare dengan data yang sudah cukup banyak bor ini ya, datanya bor banyak banget dengan identifikasi fault yang sudah tergambarkan secara jelas di sini nih. Nah, di sini kita bisa mendapatkan apa namanya, pola atau kajian vertical magnetic intensity terhadap data anomali yang didapatkan. Jadi kalau bisa didapatkan, kalau ukurannya itu agak dalam dan agak gede, itu didapatkan zona apa namanya, range yang relatif lebar. Tetapi kalau dangkal bahkan sampai di permukaan akan dapatkan data yang sharp ini ya. Ini dangkal sampai permukaan, data yang sharp. Ya, data yang sharp. Tapi yang ini juga ada data yang sharp. Yang di sini ini itu didapatkan pola yang tidak segede ini ya. Tidak segede ini. Berarti kemungkinan kandungan besi di daerah sebelah kanan ini tidak segede yang ada di sebelah kiri ini. Ya, ini tidak terlalu susceptible, tidak terlalu apa namanya, mengandung magnetite-nya tidak lebih tinggi ya. Mungkin agak lebih lemah sehingga polanya tidak begitu kelihatan. Ya. Atau bisa jadi karena ada overburden di sini nih. Ya, ada overburden ini sehingga apa namanya, anomali yang ada di bawah ini akan tertutup oleh overburden ini. Tapi mesti akan kelihatan karena ini cukup besar ya, akan pola yang cukup besar semacam ini. Tapi ini tidak begitu kelihatan. Oke ya, jadi ini adalah yang disebut sebagai deep anomali, ini yang shallow anomali. Jadi sekali lagi kita bisa mendapatkan direct keberadaan formasi yang terkandung besi untuk apa namanya, mineral baik dangkal maupun dalam dari pengukuran vertical magnetic intensity. Tapi kita harus menggunakan flux gate yang arahnya yang diambil vertikal saja. Ya, arah vertikal saja. Di Cina ini dia relatif dekat dengan kutub utara magnetik ya. Jadi dia memang ada inklinasinya, tapi berbeda dengan inklinasi yang kita punya. Tapi dia lebih cenderung dekat dengan kutub ya, dengan kutub utara. Oke, kemudian ini adalah contoh model sintetik dari berbagai macam benda. Ini adalah direction of earth field-nya ke arah bawah sana. Kemudian ini adalah modelnya. Ya, modelnya untuk blok yang pertama itu dangkal, blok yang kelima itu paling dalam. Ya. Blok yang pertama dan kelima. Setiap blok ya, satu, misalkan blok yang ke-1 itu kontras densitas terhadap hostnya adalah 0,1 dan kontras susceptibilitasnya adalah 0,1 SI. Ya. Dan kontras densitasnya adalah 0,1 gram per cc, yang ini 0,1 SI. Ya, blok ini. Ya, ini pengen melihat bagaimana pola data yang didapatkan kalau targetnya itu semakin dalam atau semakin dangkal. Yang semakin dangkal diberi angka 1, yang semakin dalam diberi angka 5. Tentu saja ya, kalau inklinasinya adalah ke arah sana, kita akan dapatkan data yang semacam ini. Yang dangkal mestinya lebih kuat dibandingkan dengan yang dalam. Ini yang magnetic, ini yang gravity. Ini total magnetic intensity, ini adalah gravity atau GU, gravity unit ya. Ini juga sama. Yang ini dangkal, yang ini dalam, kontrasnya sama, didapatkan pola semacam ini. Ini adalah pola yang ini magnetic intensity, yang ini adalah data gravity. Ya, ini magnetic intensity, yang ini gravity. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan apa namanya, bayangan bahwasanya semakin dangkal targetnya itu kita akan mendapatkan anomali yang semakin
Oke ya. Nah, ini adalah contoh case tadi, contoh dari data total magnetic intensity, ya, data magnetik gitu ya, geomagnet dari airborne. Ya, data ini menunjukkan remanen magnetiknya itu dominan. Ya, remanen magnetiknya dominan. Ya, jadi yang A ini adalah data dari Western Australia, survei terrain, ya, survei di apa namanya, data darat, lihatnya survei di darat, 40 meter spasinya, deklinasinya adalah 0 dan deklinasinya adalah minus 66. Ya, di sini nih. Inklinasinya adalah minus 66. Jadi kita akan dapatkan pola dipole di sini. Ya, jadi di sini sudah dituliskan yang satu ini induksi, yang dua adalah remanen. Dari pola gambarnya ya, dari pola gambarnya. Jadi di sini dituliskan di dalam buku itu bahwasanya yang berwarna merah ini adalah ciri khas anomali pada inklinasi minus 66 derajat. Ya. Kemudian yang biru ini kebalikannya, dari polanya itu kebalikannya dibandingkan dengan yang merah. Jadi disimpulkan yang pola semacam ini itu adalah medan magnet induksi, kemudian pola yang sebaliknya yang berwarna biru-biru ini itu adalah pola yang remanennya. Ya, pola-pola remanennya. Kayak ini pola remanen, ini remanen, yang ini adalah induksi. Oke ya, jadi secara visual itu bisa didapatkan semacam ini ya. Karena apa? Karena polanya harusnya sama. Pola apa namanya, hasil induksi itu mestinya sama karena medan magnetnya arahnya adalah di lokasi itu sama. Ya, mestinya hasil induksinya juga arahnya sama. Tapi ketika didapatkan pola anomali yang berbeda, maka bisa diinterpretasikan bahwasanya itu adalah remanen. Ya, kemudian ya gambar yang B ini kelihatan sekali ya, apa namanya, daiknya cukup banyak. Ini mesti kaya akan Fe, daik di situ itu, jadi kaya akan mineral magnetite gitu ya. Sehingga pola magnetiknya kelihatan jelas sekali ya di pola-pola kelurusan ini. Ya, bisa jadi ini pola-pola kelurusan fault atau fault yang terisi menjadi daik gitu. Kemudian yang B ini adalah data dari Ontario, Kanada, yang di apa namanya, survei land juga 70 meter, deklinasinya adalah minus 8 dan inklinasinya adalah plus 74 ya, plus 74. Jadi pola-pola yang berwarna merah ini adalah pola-pola standar di situ itu sebagai anomali. Mestinya gambarnya adalah sekitar seperti ini, tetapi didapatkan pola anomali yang sama sekali berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi ini dituliskan di situ adalah apa namanya, remanen ya, data remanen yang ukurannya mestinya besar karena segini 5 kilo, ini 5 kilo ya, pola remanennya, lebarnya adalah 5 kilo, panjangnya 5 kilo, lebarnya mungkin sekitar 2 sampai 2,5 kilo. Ya, ini besar sekali dan ini diinterpretasikan sebagai gabru atau diorit yang tentu saja kaya akan besi, dan besi yang ada di situ itu membawa medan magnet sebelumnya ketika dia terdinginkan. Ya, jadi di sini dituliskan kedua data ini adalah data yang diukur dengan spasi antar lintasan itu 200 meter. Kalau yang ini spasi antar datanya itu 40 meter, yang ini 70 meter. Ini sejauh 5 kilo ya, jadi bisa dibayangkan ini cukup rapat datanya ya. Jadi ada 25 data ya dari sini sampai sini nih, 25 lintasan ke atas. Dan tiap titiknya 40 meter ya, sangat kecil ya. Oke, ini adalah contoh apa namanya, induksi dan remanen. Kemudian kita masuk ke interpretation pitfalls ya, kemungkinan kesalahan interpretasi. Itu adalah tentu saja ada cultural
cultural effect ya. Ini akibat orang, akibat buatan orang ya, berupa dam, bangunan, open pit yang sudah dibuka itu atau reservoir dan sebagainya, umumnya dapat dilokalisir dengan bantuan foto udara. Ya, jadi kalau di overlay dengan peta basis ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Mestinya kalau kita melakukan survei di lapangan itu kita juga punya peta base map, yaitu peta yang berisi kondisi urban di situ yang menyebabkan atau yang kemungkinan akan menyebabkan anomali. Oke. Kemudian pitfall yang kedua adalah overburden effects. Pertama adalah ketebalan regolith, ya ini berpengaruh sekali kalau kita melakukan pengukuran magnetik, tetapi regolith yang ada di situ atau tanah atau kan unconsolidated sediment di situ itu kaya akan magnetit. Itu akan sangat berpengaruh sekali. Ya. Kemudian dalam gravity juga iya, regolith itu sangat ringan, dia unconsolidated ya, banyak sekali rongganya, dia akan mempengaruhi ketelitian dalam pembacaan gravity. Ya, mungkin bisa sering bergetar dan sebagainya. Regolith yang bersifat ferromagnet atau laterit dalam magnetik, ya ini yang saya sampaikan tadi ya, regolith yang mungkin di situ pasir besi gitu ya. Pasir besi itu jelas kalau yang kita cari bukan pasir besinya, itu berarti noise yang sangat tinggi. Kemudian deposit glasial, ini hanya ada di daerah yang ada glasial, ada esnya, coba dituliskan. Kemudian yang ketiga adalah efek topografi ya, jelas efek topografi akan sangat berpengaruh, apalagi kalau kita mengukur di tepi tebing begitu, tebingnya di sini ada benda magnetitnya, maka kita mengukur di dekatnya akan ada anomali yang ada di tebing di situ. Oke, kemudian ini yang agak penting ya, mau saya akhiri tapi ini agak penting ya. Yang pertama adalah prinsip ekuivalensi yang menyebabkan pitfalls di modeling ya. Ini dulu pernah saya sampaikan juga. Datanya seperti ini, data relatif gravity. Jadi gravity itu kalau datanya flat, itu kita bisa membuat model ya flat seperti ini. Bisa 1 layer, bisa 2 layer, bisa 3 layer, 6, 7, dan bisa banyak layer karena data gravity-nya flat. Ya, data gravity flat itu bukan berarti tidak ada anomali di bawahnya. Anomali model ada, tapi bentuknya juga flat anomali modelnya. Oke ya. Jadi seperti ini anomalinya seperti. Kalau kita dapatkan anomali naik gitu ya, sedang kemudian naik ya. Sedang kemudian naik, itu bisa modelnya seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Paling tidak ada 3 ini ya. Kalau saya punya model yang seperti Gauss seperti ini, itu bisa kalau dimodelkan dengan sphere itu bisa seperti ini, atau bisa lebih kecil tapi densitas kontrasnya lebih tinggi, atau bisa berbentuk cincin semacam ini. Oke, jadi bisa ini merupakan juga pitfalls ya, karena yang kita lihat adalah bayangannya ya, bayangannya. Kalau kalian men-center dan kalian mendapatkan bayangan bundar, itu bendanya seperti apa itu sulit untuk dilihat ya. Oke, ini juga iya. Yang pertama tadi adalah ekuivalensi ya, yang model yang pitfall. Kemudian yang kedua adalah non-uniqueness ya. Jadi model yang kita buat itu bukan merupakan satu-satunya model yang bisa membuat data sintetiknya itu sama dengan data lapangan. Bukan satu-satunya, karena ada sifat non-uniqueness ini. Ini contohnya, datanya seperti ini, itu bisa dibikin model 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3 itu datanya nanti persis seperti ini. Ya, jadi tinggal pilih yang mana. Nah, sekali lagi ya, ini kajian geologi menjadi sangat penting untuk dalam pemodelan nantinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore, selamat beraktivitas sore-sore, jalan-jalan, sepedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.